Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel JL Trader. Di mana channel ini dapat teman-teman temukan banyak sekali tutorial-tutorial, utamanya tutorial tentang trading, tentang analisa teknikal untuk kita masuk ke dunia financial market. Dan tentunya di channel ini saya banyak bahas tentang ilmu-ilmu pemakaian indikator BBMA. Bagaimana sih kita dapat berhasil menganalisa sebuah market dengan menggunakan bantuan daripada indikator, utamanya Bollinger Band, Moving Average yang kita pakai saat ini, yang biasa disebut BBMA. Nah, semoga video-video edukasi ataupun video-video tutorial yang selama ini saya share semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang trading juga menggunakan BPMA, dan mungkin teman-teman yang selama ini tradingnya menggunakan teknik-teknik lain dan mungkin bisa tertarik dengan teknik indikator ini, yang mana indikator ini mampu membuat kita trading lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak terlalu banyak membuat, karena garisnya sudah terbentuk sendirinya. Dengan bantuan Bollinger Band dan Moving Average, kita hanya mampu melihat dan mengerjakan multi time frame-nya saja. Namun teman-teman yang pakai pun tidak semudah apa yang teman-teman lihat di video-video mungkin. Karena apa? Karena teman-teman juga perlu adanya trying ataupun backtest untuk kedepannya. Jika teman-teman lebih sering backtest, maka insya Allah saya bisa pastikan teman-teman akan menemukan feel-nya, akan menemukan teknik mudahnya menggunakan teknik ini. Dan saya sendiri menggunakan teknik ini memang tidak 100% ya teman-teman keberhasilannya, namun perbandingannya kalau kita pakai sistem AVG, saya yakin kalau kita pakai sistem averaging, saya yakin dengan 3 open posisi aja teman-teman mampu mendapatkan profit di dunia financial market dengan menggunakan teknik ini. Nah, bagaimana agar kita bisa selalu profit? Nah, ya kita pakai teknik AVG teman-teman. Seperti yang saya akan ajarkan untuk video selanjutnya ini, teman-teman bisa simak secara detail ya, dan jangan di skip videonya karena ilmu ini sangat bermanfaat jika teman-teman menyimaknya dengan secara seksama dan mendetail. Oke, seperti apa yang saya janjikan tadi, saya akan membagikan teknik averaging dengan menggunakan BBMA ini. Nah, di mana kita averaging teman-teman? Nah, saya akan tuliskan dulu, ini adalah teknik averaging. Teknik averaging. Average lah. Oke, ini teknik averaging ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menggunakan teknik ini agar kita bisa selalu profit ya teman-teman. Nah, untuk SOP JL Trader itu ada 3, yang mana di time frame terbesar, time frame 3, kita mencari area-area re-entry. Contoh di sini saya akan contohkan, di sini saya gambarkan ya teman-teman. Di sini ada, sebenarnya sudah saya gambarkan dari tadi dan sekarang saya ulang aja agar teman-teman lebih mudah. Di time frame terbesar kita mencari yang namanya area-area re-entry ya teman-teman. Setelah kita temukan area re-entry itu di mana, teman-teman harus menguasai tentang basicnya dulu. Di BBMA itu ada yang namanya MHV ya. MHV contohnya seperti ini. Setelah tren naik, dia turun seperti ini, dia tidak mampu membuat momentum ulang dan dia lanjut turun ya, dia lanjut turun. Dan di sini saya perkirakan dia adalah
area MHV. Di area mana MHV-nya? Di area sini teman-teman. Nah, contoh seperti di chart kali ini, di sini ada yang namanya CSAK. Setelah CSAK, kita pastinya menunggu di area re-entry untuk kita ambil buy. Bener nggak? Nah, kita menunggu di area re-entry untuk ambil buy setelah CSAK, karena di basic kalau ada CSAK maka akan ada yang namanya re-entry. Nah, kita tunggu di area re-entry ini. Setelah price masuk ke area re-entry, maka kita menjangkakan price akan pullback ke area tertinggi, dan dia yang kita jangkakan adalah membentuk momentum. Nah, kalau dia membentuk momentum maka valid, kita akan mencari lagi yang namanya area re-entry. Nah, fungsi dari MA5 dan MA10 ini adalah sebagai tempat-tempat entry teman-teman. Teman-teman jangan sampai salah paham, kalau area MA510 ini adalah area-area tempat kita untuk ambil entry. Nah, kembali lagi ke MHV. MHV yaitu market tidak mampu membuat ataupun meneruskan tren sebelumnya, dimana di sini terbentuk setelah adanya re-entry, market tidak mampu membuat momentum. Nah, dan inilah yang dinamakan market hilang volume, hilang kekuatan. Nah, setelah di sini market hilang kekuatan, maka dia akan turun teman-teman. Nah, dia akan turun. Nah, yang saya ajarkan kembali ke teknik averaging nanti teman-teman. Kalau teman-teman, saya contohkan di sinilah. Di sini momentum yang jelas ya teman-teman. Ini ada satu candle momentum, jelas sekali di sini. Nah, setelah adanya candle momentum, maka kita akan menunggu di area re-entry. Bukan kita langsung entry aja teman-teman. Boleh sih, kadangkala memang setelah momentum market tidak lagi naik dan dia terus melanjutkan penurunannya, dan re-entry-nya dia turun setelah dia turun, seperti itu. Namun kita kalau ambil entry di area sini, kita akan selamat teman-teman dengan resiko yang sangat minim sekali dibanding dengan kita yang ambil posisi di sini setelah dia ganti candle, dan resiko kita akan sejauh candle ini, candle merah yang besar ini, tergantung candlenya seperti apa. Seperti inilah contoh-contohnya. Oke, kembali lagi ke area re-entry yang tadi. Nah, setelah adanya momentum valid, ini adanya momentum valid ya teman-teman, dimana satu candle bearish close di luar daripada Bollinger Band dan semua MA. Ini yang dinamakan candle momentum. Kita sabar untuk menunggu dia pullback kepada area-area re-entry. Di sini setelah dia masuk ke area re-entry, barulah di sini kita akan menunggu di time frame kecilnya dia membentuk semacam apa ya, SOP-nya adalah dia harus reject terhadap MA50 ataupun dia berada di area top Bollinger Band. Nah, di sini yang saya maksud, disinilah area-area SOP kedua valid teman-teman. Nah, setelah ini valid, maka kita akan masuk ke time frame konfirmasinya. Nah, di time frame konfirmasi gimana kita averaging teman-teman. Nah, di sini kita akan averaging, lakukan entry posisi dengan cara averaging yang hampir 100% saya praktekkan dengan teknik ini. Itu sangat powerful ya, sangat powerful dan hampir 100% profit. Nah, saya besarkan dulu. Nah, ketika adanya time frame, adanya candle break semua EMA dan ini membentuk momentum juga, sejajar dong dengan daily tadi, dimana di daily kita mencari entry-entry untuk sell dan memfollow satu candle yang besar ini, dimana candle bearish ini yang membentuk momentum. Maka di area sini kita mencari konfirmasi yang searah dengan time frame besarnya teman-teman, jangan kebalik ya. Oke, yang searah dengan time frame besarnya.
Oke, setelah ini terbentuk di time frame konfirmasinya, maka kita akan open posisi 1. Anggap saja teman-teman, nanti saya akan carikan contohnya. Anggap saja di sini di satu candle ini yang saya kasih panah ya. Saya kasih panah. Setelah ini benar-benar close dan membentuk momentum, kita ambil posisi sell 1. Open posisi sell pertama. Ini open posisi pertama. Lalu averagingnya seperti apa? Kita akan ambil open posisi sell lagi di area middle BB ataupun re-entry-nya di time frame konfirmasi ini. Di time frame konfirmasi ini kita akan ambil sell untuk open posisi yang kedua. Nah, kita sudah punya open posisi kedua. Nah, jika price naik lagi dan setelah momentum ini price, kita open posisi dong di sini pertama 1. Oke, saya kasih open posisi 1 dulu. 1 2 ya, OP1. Nah, OP1 di area bawah. Lalu kita akan kasih lagi open posisi kedua OP2, yaitu di area ini, di area re-entry-nya ataupun MA5 dan MA10 di time frame konfirmasinya. Oke, di sini ya teman-teman, ketika adanya press tes re-entry di time frame konfirmasi, maka kita ambil open posisi kedua. Kita punya 2 posisi dong. Biasanya teman-teman, saya kebiasaan hanya ada 2 open posisi. Namun ya juga ada sih yang sampai 3 kali, di mana OP ketiga kita, yaitu OP ketiga kita akan pasang ketika price, biasanya ini yang menjadi SL Hunter teman-teman, yang menjadi SL Hunter, di mana ada sebuah resisten yang di sini ini di break lalu dia baru turun, memfollow momentum ini dan follow time frame besarnya. Inilah yang biasa menjadi SL Hunter ya teman-teman. Namun yang kita lakukan di sini adalah open posisi ketiga ketika dia tes low Bollinger Band. Ketika dia tes low Bollinger Band ataupun dia berada di area low Bollinger Band, maka kita akan ambil open posisi ketiga, OP3. Nah, seperti inilah teman-teman. Nah, ketika kita sudah ada 3 open posisi dengan money management yang bagus ya teman-teman, kalau price dari sini turun ke sini aja, kita sudah profit cukup lumayan ya teman-teman ya. Ini bagi 24 yang paling tinggi, dan yang kedua di sini dari sini ke sini 10 pip. 24 tambah 10 pip sudah berapa teman-teman? 24 pip tambah 10 jadi 34 pip. Jadi cukup untuk trading harian lah. 34 pip kita bisa dapatkan, sama halnya dengan entry kita yang mungkin dari sini hanya 1 entry ke sini, sama dengan kita melakukan teknik averaging kalau kita keseret ataupun salah posisi teman-teman. Nah, seperti itulah cara trading averaging teman-teman. Mungkin dengan teknik ini hampir 100% yang sudah saya lakukan itu berhasil teman-teman. Teman-teman tinggal mencobanya sendiri nanti di live marketnya. Oke, saya akan cari contoh lagi. Teknik averaging yang hampir tidak bisa, ataupun mungkin di sini nanti. Di sini akan terjadi yang namanya teknik averaging yang hanya ke TP minimum. Seperti yang saya contohkan tadi. Yang saya contohkan dia terus berlanjut turun, namun ini dia tidak terus berlanjut. Inilah yang bisa kita pakai untuk teknik averaging, di mana price tidak lanjut naik ya. Namun kita di sini harus pastikan dulu. Di sini setelah adanya CSAK ya, ini CSAK ya, dia belum pernah menyentuh area re-entry. Ini masih fresh. Nah, setelah menyentuh area re-entry di sini, maka kita akan lakukan teknik averaging di area sini. Semenjak di sini kita akan mengecilkan time frame.
Nah, kita lihat SOP keduanya dia sudah berada di kawasan low Bollinger Band. Nah, baru kita pindahkan ke time frame konfirmasi, teman. Oke, di time frame konfirmasi kita menunggu mana tadi arah panah. Oh, arah panah ada di sini ya. Inilah pertama yang menyentuh area reentry, kita kasih garis. Oke, setelah kita menunggu teman-teman, di time frame konfirmasi awalnya mungkin di sini, pasti di sini awalnya dia reject ya, awalnya dia reject reentry dan SOP kedua. Kita akan cek, kita akan perjelas teman-teman. Awalnya di sini. Nah, yang reject satu candle ini area low Bollinger Band. Lalu kita pindahkan ke time frame konfirmasi. Nah, sudah saya kotak tadi, kita menunggu adanya CSAK yang break terhadap semua MA ya. Oke, setelah kita temukan, maka asumsi kita akan melakukan entry posisi buy. Entry posisi buy. Nah, setelah buy ini kita masukkan entry posisi buy pertama di area sini. Oke, maaf. Kita buy pertama setelah adanya konfirmasi. Oke, kita kena teman-teman, kita keseret. Open posisi pertama, saya gambarkan lagi di sini, saya perjelas ya teman-teman. Nah, teman-teman simak secara seksama ya. OP pertama saya masukkan di area sini. Setelah konfirmasi terbentuk, takutnya price langsung naik aja tanpa dia turun. Nah, open posisi pertama saya masukkan di area sini. Lalu ketika kita keseret, contoh dalam hal ini kita keseret ke area bawah, maka saya akan menunggu price masuk ke area re-entry teman-teman. Nah, di area re-entry sini, di area mid dan juga MA510 low ini sebagai re-entry buy, saya akan masukkan open posisi kedua. Nah, saya tuliskan lagi open posisi kedua, OP2. Teman-teman bisa perjelas sendiri ya. OP posisi kedua di area garis ini ya teman-teman ya. Artinya saya akan masuk open posisi kedua ketika dia reject re-entry-nya. Setelah reject re-entry-nya, maka saya akan ambil open posisi ketiga ketika price belum sanggup untuk naik. Kita masih keseret teman-teman. Nah, kita akan ambil OP ketiga di area low Bollinger Band. Di area low Bollinger Band ini saya akan ambil OP ketiga dengan tiga open posisi ini di paling bawah sendiri. Ini kita mendapatkan kalau kita hanya mengambil ke area re-entry ya, ke area ini kita mendapatkan 25 pip. Nah, kalau kita ambil aja 20 pip di sini, maka OP kedua dan OP ini sudah BEP ya teman-teman. Kalau kita mau ambil untung, kita ambil ke area tertinggi. Di sini teman-teman bisa pakai teknik head and shoulder, dimana di sini ada kepala, ini higher low, bisa teman-teman pakai dari sini ke sini. Ini 30 pip yang paling bawah, otomatis yang keseret tadi di sini akan mengecil teman-teman, dan ditambah oleh ini entry kedua kita ke area sini sekitar 10 pip, kita sudah mendapatkan 35 pip dengan resiko yang paling atas ke sini ini hanya 10 pip. Anggap aja kita mendapatkan keuntungan bersih sekitar 25 pip. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Teknik mudahnya menggunakan teknik averaging dengan menggunakan juga teknik BBMA ini. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan komen aja di channel YouTube ini, dan bagi teman-teman yang perlu pendampingan secara full time ya, lifetime,
maka saya ada yang namanya grup VIP, di mana di situ saya mengedukasi setiap member saya yang bergabung di VIP JL Trader sampai bisa ya, pendampingan sampai benar-benar bisa, dan teman-teman bisa sharing lifetime ya bersama saya menyediakan waktu 24 jam untuk teman-teman bisa sharing, bisa japri untuk menanyakan kebingungan yang terjadi di dalam live trading teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang masih sering mengalami loss. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir. Teman-teman bisa profit, bisa WD setiap minggu seperti teman-teman trader yang sudah sukses lainnya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.